Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid As-Sabirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai curahan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang pertama dan utama. Kemudian nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat keluarga, demikian pula nikmat kesehatan dan kesempatan. Ya, adalah satu hal yang mahal. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan nikmatani maghbunun fihi makasirum minan nas asihah wal farud. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan atau banyak di antara manusia yang tertipu dengannya. Itulah nikmat kesehatan dan kesempatan. Bagaimana para ikhwan yang ada di sini masjid di jamaah Masjid As-Sabirin, sehat semuanya ya? Ada yang sakit enggak? Sehingga tidak bisa ke masjid. Ya, kalau ada yang sakit, hendaknya kita selalu doakan ya, mudah-mudahan Rasulullah segera menyembuhkan sakitnya. Dan kita selalu berharap di dalam di tengah-tengah wabah seperti ini, protokol kesehatan tetap kita lakukan ya, dengan senantiasa memakai masker, kemudian social distancing dalam artian menjaga jarak untuk hal yang tidak begitu penting gitu. Kemudian juga jangan lupa senantiasa mencuci tangan dan berdoa. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan ya, berdoa, termasuk doa zikir pagi dan petang ya. Hendaknya kita selalu melakukan hal itu agar Allah SWT menjaga kita dari segala mara bahaya. Baik para ikhwan, sebelumnya mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita masuk sekarang kepada bagian yang ke-9 ya, yaitu tentang Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Kalau di Nurul Yakinnya asli yang bukan Hulasoh itu di halaman 80. Mari kita sama-sama baca. Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Khuruju Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruju'ul munafiqin, kembalinya orang-orang munafik. Kemudian amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa natijatu mukhalafatihi ya. Ya.
dan akibat menyalahi perintahnya. Jadi perintah Rasulullah dan akibat menyalahi perintahnya. Baik, di nomor 1 sebutkan kharajat Quraisy, telah keluar orang-orang Quraisy li muharabatil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, wa ahli sa'rin, dan untuk menjadikan pembalasan mangkutila minhum, pada orang yang telah membunuh di antara mereka fi waqatil badrin, itu dalam perang Badar. Jadi orang-orang Quraisy ini, kalau dalam kita disebutkan walamma asaba Quraisyan ma asabaha bi Badrin. Orang-orang Quraisy karena merasakan dendam luar biasa saat perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, di mana umat Islam 300 orang melawan 1000 orang, ya. Jadi orang-orang Quraisy 1000, umat Islam kurang lebih sekitar 300-an. Lalu kemudian Allah SWT memenangkan walaupun kaum muslimin sedang dalam keadaan saum. Ini jadi artinya jadi satu isyarat bagi kita, saum bukan sebagai kendala untuk beraktivitas. Buktinya Rasulullah SAW dan para sahabat berperang di bulan Ramadan, berperang di saat saum, ya. Tidak ada satu aktivitas yang melebihi dahsyatnya daripada perang, ya, mengerahkan seluruh kemampuan untuk mempertahankan kebenaran. Tapi para sahabat tetap dalam keadaan saum, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan perang Badar walaupun jumlahnya sepertiga dari jumlah musuh. Nah, sekarang masuk ke perang Uhud. Disebutkan sini kharajat Quraisyun, keluar orang-orang Quraisy li muharabatil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Jadi memang direncanakan, dan ini terjadi pada bulan Syawal, ya, bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Nah, wa ahli sa'ri man qutila minhum fi waqati badrin. Jadi keluarnya itu adalah merupakan sikap balas dendam terhadap orang-orang yang telah membunuh mereka. Maksudnya telah memerangi mereka, yang telah dibunuh di antara mereka, karena di antara orang-orang Quraisy itu banyak sekali yang jadi korban pada saat perang Badar. Jadi ini untuk membalas dendam atas terbunuhnya teman-teman mereka atau kaum mereka pada perang Badar. Lanjutkan. Wa kana adaduhum, adalah jumlah mereka ma'aman khalafahum, bersama orang-orang yang bersumpah dengan mereka. Nah, jadi maksudnya orang-orang Quraisy itu tidak satu kaum, Pak. Ternyata banyak sekali bantuan dari kaum yang lain. Nah, jumlahnya apalah? Salasata alafi rajulin, 3.000 laki-laki. Fa kharaja ilaihim, maka keluarlah kepada mereka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah bersiap juga keluar untuk menghadapi bala tentara orang-orang Quraisy dan konco-konconya, ya. Wa ma'ahu, dan bersama beliau alfa rajulin, 1000 laki-laki. Wa raja'a anhu, dan telah kembali daripadanya fitoriki, di jalan Abdullah bin Ubay. Nah, maksudnya di jalan di sini torik dalam sini adalah metode atau karena pengaruh dari Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Masih ingat nggak siapa Abdullah bin Ubay? Gembongnya munafik, nah, ya, gembongnya orang munafik. Jadi
akibat hasutan, akibat provokasi dari Abdullah bin Ubay, ya, maka keluarlah kaum muslimin berapa? Bisalasi mi'atin, ya, 300 orang min ashabihi, ayo min ashabihil munafiqin, ayo sama-sama, min ashabihil munafiqin, dari orang-orang munafik. Jadi dari 1000 orang 300 orang keluar diserse, ya, keluar dari pasukan. Berarti berapa persen? 30%. 30% sedikit apa banyak? Banyak. Dan itu cukup memberikan pengaruh tersendiri gitu. Walamma, dan ketika wasala Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW Jabal Uhudin, ke gunung Uhud, amaro khamsina rajulan, Nabi memerintahkan 50 laki-laki, minar rumati bitahassun, minar rumati bitahassun. Jadi 50 pasukan khusus memanah, ya, fil jabali, di gunung, maksudnya tetap bertahan di gunung. Wa qala lahum, dan beliau bersabda kepada mereka, la tatrukul jabala, janganlah kalian meninggalkan gunung ini, sawaun, sama saja, natasorna, apakah kita akan menang, au kusirna, atau kita akan kalah. Jadi artinya kita ini akan menang atau kalah, tetap pasukan panah itu tidak boleh turun. Nih, pesan awalnya sudah jelas, gitu ya. Nah, kemudian summa bada al-qitalu, kemudian mulailah peperangan bainal fariqaini, di antara dua kelompok pasukan. Fa'an hazamal musyrikuna, maka orang-orang musyrik menyerang. Wa kana nasru, dan hampir kemenangan, yakunul lil muslimin, berada di pihak kaum muslimin. Laula, dan sekiranya tidak, annal mutahassinina, ya, kalau sekiranya tidak melanggar, ya, khalafu, menyalahi, mereka menyalahi amr Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW, wa tarakul jabala, dan mereka meninggalkan gunung, wastagholul bin nahbi, ya, dan mereka sibuk dengan urusan ghanimah, maksudnya wasalbi, dan ghanimah, dan berbagai macam peninggalan. Artinya ketika mereka lari, ya, orang-orang kaum muslimin turun dari gunung, begitu lihat, padahal awalnya sudah dalam keadaan menang. Jadi pada waktu kemenangan sudah hampir saja di tangan kaum muslimin. Namun kemudian orang-orang yang bertahan di bukit itu tidak, ya, kalau saja tidak melanggar perintah Rasulullah SAW, meninggalkan bukit tersebut, kemudian mencari harta rampasan, ya, ketika dilihatnya kemenangan sudah di kaum muslimin, ini tidak sabar, Pak. Nah, baru saja hampir menang, gitu ya, sudah turun. Padahal kata Rasulullah SAW, pesannya apa? Mau menang mau kalah kamu tetap diam, ya. Ini Masya Allah, ya. Jadi tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk turun. Nah, disebutkan hinama ra'awun tisarul muslimun, orang tisarul muslimin. Jadi ketika mereka melihat bahwa kemenangan sudah di tengah-tengah kaum muslimin, maka tergiur dengan ghanimah yang berserakan, ya. Falamma ra'a,
ketika melihat Khalid bin Walid al-Jabal ya, kepada yang ada di gunung, orang ini sedang berada di gunung, khalian dalam keadaan kosong, minar rumati dari para pemanah, hamala alal muslimina min khalfihim, maka menyerbulah ya orang-orang musyrik atas kaum muslimin, min khalfihim dari belakang mereka, hamlatan syadidatan dengan serbuan yang hebat ya. Hatta anhazama sehingga porak-poranda ya. Jadi sehingga serbuan itu menjadikan mereka porak-poranda ya. Aksaruhum kebanyakan diantara mereka. Maksudnya kaum muslimin panik luar biasa ketika sedang asik mengumpulkan ghanimah, tiba-tiba dari belakang muncullah pasukan Khalid bin Walid. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana gambaran yang jelas tentang perang Uhud ini? Kita lihat, inilah perang Uhud tahun 3 Hijriah. Jadi dari ringkasan tadi sebutkan kalau di dalam Nurul Yakinnya dijelaskan lengkap ya, bahwasanya perang Uhud ini dilatar belakangi dengan niat balas dendamnya orang-orang Quraisy di bulan Syawal tahun 3 Hijriah itu atas kekalahan di perang Badar. Jadi mereka begitu dendam, perang Badar ini banyak sekali di antara mereka yang jadi korban, maka mereka merencanakan untuk melakukan pembalasan, dan itu dilakukan setahun kemudian. Jadi setahun kemudian ya, bulan Syawal di tahun 3 Hijriah. Kalau dari sini saja kita lihat, umat Islam perang Badar di bulan Ramadan menang ya, tapi dikalahkan di bulan Syawal di saat tidak sahur. Nah, pasukan Quraisy dan sekutunya, yang sekutunya ini bergabung dengan pasukan Quraisy dari Bani Mustalik. Bani Mustalik ini yang akhirnya nanti kemudian masuk Islam ya. Tapi pada saat itu masih musuhi Rasulullah SAW. Bani Mustalik, kemudian Bani Hawun bin Huzaimah, ya disiapkanlah 3.000 orang. Kemudian bahkan ada suku Aus yang keluar dari Madinah. Suku Aus ini kan sebagian besar masuk Islam, ya sebagian besar. Karena begitu Rasul sampai ke Madinah, mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan mereka berbondong-bondong masuk Islam dari sejak masih di Mekah, ya. Ketika waktu itu sudah saya sampaikan, jadi ketika musim haji, orang-orang Aus dan Khazraj datang ke Mekah, lalu kemudian Rasul masuk ke tenda-tenda mereka menyampaikan Islam, sampai mereka berbaiat, maka disebut Baiatul Aqabah Ula, 12 orang, ada Baiatul Aqabah Sani 73 orang, itu semua adalah dari Bani Aus dan Khazraj. Nah inilah yang kemudian cikal bakal menjadi muslim terbesar di Madinah dari Bani Aus. Nah ada ternyata di antara mereka juga yang berkhianat, yang tidak suka dengan Rasulullah SAW. Dan mereka kemudian keluar dari Madinah, itu namanya Abu Amir Ar-Rahim. Itu bergabung kemudian dengan pasukan Quraisy. Nah demikian pula ada suku Kinanah dan Tihamah. Ini yang tidak mau juga bergabung dengan Rasul, tidak mau masuk Islam, kemudian mereka bergabung dengan musuh. Nah muslimin 1.000 orang tadi dikurangi dengan 3 orang munafik yang mundur bersama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini mempengaruhi mereka, istilahnya supaya tidak jadi ikut perang. Gitu. Nah sesampainya di Uhud, pasukan muslimin dibagi oleh Rasulullah SAW. Pertama 50 pemanah, tadi disebut pasukan khusus, ya 50 pemanah di bukit atau di gunung Uhud, agar tetap di tempat baik kalah maupun menang. Ya tadi disebutkan. La tatrukul jabala sawa'un intasarna am kusirna. Jadi baik kita ini dalam keadaan menang ataupun kalah. Ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair al-Ansari. Nah kemudian mundurnya 3 orang munafik ini menjadikan gentar Bani Harisah dari Khazraj. Jadi Bani Harisah ini termasuk cukup besar yang ikut, ya.
dari Bani Hajjar itu sempat gentar dengan mundurnya 300 orang tadi. Padahal mereka sudah mendengar bahwa pasukan musuh 3.000. Ini kita 1.000 aja sudah mundur 300, kan tinggal 700. Nah, timbullah rasa gentar di hatinya. Tapi alhamdulillah ya, dengan Bani Salamah dari Aus, jadi ada Bani Harisah dari Hajraj, ada Bani Salamah dari Aus, ya dari kaum Aus. Ini dua-duanya sempat gentar, tapi alhamdulillah mereka bisa istiqomah sampai bersama Rasulullah SAW terus. Nah, kemudian yang keenam, pasukan yang tersisa ada 700. Ini terjadi berbeda pendapat dengan adanya orang-orang yang diserse tadi. Sebagian akan memerangi 300 munafik, udah kalau gitu perangi aja lah 300 orang itu. Nah, sebagian lagi membiarkan, udah biarin aja, kalau nggak mau nggak usah dipaksa gitu ya. Nah ini para ikhwan. Sementara pasukan musyrikin pertama di sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya. Jadi Khalid bin Walid di sayap kanan, kemudian sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, adapun pasukan infanteri, pasukan jalan kaki dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Ya, Sofwan bin Umayyah ini adalah putra daripada Umayyah, merupakan tokoh di Quraisy yang juga pernah menjadi majikannya Bilal. Ya. Kemudian pasukan muslimin menghadapi sayap kanan untuk menghadapi kaum musyrikin dipimpin oleh Zubair bin Al-Awwam. Untuk sisa pasukan menghadapi sayap kiri dan infanteri. Nah, bagaimana di belakang? Di belakang mereka pasukan pemanah di bukit berada di belakang pasukan muslimin. Artinya siap untuk menjadi tameng. Kalau ada kaum musuh menyerang dari belakang, sudah habis oleh pasukan pemanah. Nah, ini maksudnya. Sementara di orang-orang Quraisy kan tidak ada yang di bukit, ya. Di para ikhwan yang sudah haji ataupun umroh, mungkin pernah ya, sampai di Bukit Uhud kan seperti itu kelihatan. Misalkan di kanan, di kiri. Nah, sementara menghadapi kaum muslim itu pasukan kanan, pasukan kiri, dan di belakang dibiarkan kosong karena tapi ada pihak pemanah yang siap di bukit. Kalau ada mereka menyerang dari belakang akan dilawan oleh pemanah tadi. Nah, peperangan diawali dengan perang tanding. Seperti itu biasa ya. Siapa yang merasa paling kuat diarahkan untuk berperang. Ini contoh perang tanding. Dari musyrikin, seorang jagoan pembawa panji yang dalam tarikh ada yang menyebutkan, saya masih cari namanya siapa yang pertama kali. Tapi yang berikutnya yang jelas dihadapi oleh kaum muslimin yaitu di Az-Zubair. Maka kemudian kalah, ya, musyrikin kalah. Keluarlah Tolha bin Abi Tolha, dilawan oleh Ali bin Abi Thalib. Keluar pula Utsman bin Abi Tolha, maka keluarlah Hamzah, ya. Akhirnya mereka pun semua mati. Abu Sa'id keluar dari pihak musyrikin, dilawan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 4 orang anak Tolha bin Abi Tolha juga keluar, maka sebagian kaum muslimin pun keluar melawan mereka. Nah, terakhir Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini Abu Bakar tidak jadi karena dilarang Rasulullah. Ya, Abdurrahman bin Abu Bakar ini putranya ketika masih kafir, gitu ya. Masya Allah. Nah, Rasul melarang Abu Bakar untuk melawan mereka, tapi dilawan dengan yang lain. Nah, inilah menang jadi kalah. Jadi musyrikin melakukan manuver dengan berbagai provokasi, ya. Abu Sufyan mengirim utusan untuk mempengaruhi kaum Ansor. Abu Amir atau suku Aus yang berkhianat dan bergabung dengan Quraisy tadi, ya. Dan ada wanita Quraisy memberi semangat seperti Hindun binti Utbah. Jadi ada sebagian perempuan-perempuan musyrik itu ikut dalam peperangan memberikan semangat kepada pasukan musyrikin. Nah, alhamdulillah kaum muslimin tetap istiqomah, ya. Pasukan Quraisy yang jumlahnya 4 kali lipat lebih itu dapat dipukul mundur. Ini yang gede. Para pemanah pun turun dari Gunung Uhud, ya, ikut mengumpulkan ghanimah sehingga tinggal sendirian. Ini amirnya sendiri, Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Nah, ini saya lihat jalannya perang nih. Pasukan Quraisy jumlahnya 4 kali lipat lebih itu dapat dipukul mundur walaupun jumlah 4 kali lebih lipat. Tadi kan 700 umat Islam nih. Sedangkan mereka 3000, berarti 4 kali lebih. Ya, 4 kali lipat lebih, dan itu dapat dipukul mundur oleh kaum muslimin yang luar biasa semangatnya.
Tapi kemudian muslimin rebutan ghanimah. Nah, ini kalau sudah rebutan dunia begini. Para pemanah pun turun dari gunung Uhud. Lupa akan pesan Rasul. Para Rasul tadi misalkan la tatrukul jabal. Janganlah engkau meninggalkan gunung ini. Baik menang ataupun kalah. Tapi rupanya saat itu ya mereka turun dari gunung rebutan ghanimah. Sehingga tinggal sendirian, amirnya ditinggalkan, yaitu Abdullah bin Zubair al-Ansari. Berapa orang tadi? 50 orang, Pak. Ya, 50 orang itu cukup untuk membackup dari belakang, tapi ternyata ini malah turun. Kesempatan ini dilihat oleh Khalid bin Walid. Mohon maaf ya, nanti saya gambarkan ada gambarnya Uhud. Nah, dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Ini kesempatan. Mereka turun, tidak ada lagi backup di belakang. Akhirnya diserang dari belakang, ya, masya Allah. Akhirnya kaum muslimin banyak yang jadi korban, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib ditumbak oleh Wahsy. Nah, Hamzah ini adalah sebagai disebut Asadullah, singa Allah, ya, karena hebatnya luar biasa. Tapi kemudian Wahsy itu seorang jago tumbak dari kulit hitam. Ini budaknya Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Kata Hindun, wahai Wahsy, ketika latihannya, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka aku akan merdekakan kamu. Oh, karena seorang budak akan dimerdekakan dan diberikan hadiah. Ya, akhirnya Wahsy kemudian latihan terus sampai berhasil membunuh Hamzah. Maka di saat perang Uhud itu yang dilakukan oleh Wahsy adalah mengintai terus mana Hamzah. Nah, begitu sedang berkecamuk perang, Hindun memperlihatkan, tuh kamu lihat tuh yang di depan itulah Hamzah, bunuhlah. Nah, akhirnya tumbak dari kejauhan, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ya, tepat sasaran di dada Hamzah. Nah, oleh Rasulullah SAW para sahabat disuruh naik ke bukit dalam kondisi panik seperti itu karena diserang dari belakang. Rasul masih tetap, ya, sempat para sahabat mendengar berita diisukan oleh orang-orang kafir, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Itu sempat mempengaruhi rasa semangat jihad kaum muslimin dan akhirnya melemah. Tapi kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya sampaikan kepada mereka. Paman Abbas berteriak, wahai kaum muslimin, Rasulullah SAW masih tetap hidup. Nah, akhirnya para sahabat bangkit lagi semangatnya. Kemudian mereka sambil melawan, sambil Rasulullah menyuruh supaya naik ke atas bukit, ya, untuk menyelamatkan pasukan. Dan akhirnya terjadilah korban di antara kaum muslimin cukup banyak. Nah, inilah ilustrasi perang Uhud. Nah, ini adalah bukit Uhud, ya. Jadi ketika kaum muslimin terdesak di sini, nah, ketika hampir menang, ini orang-orang Quraisy, ya. Nah, kemudian Khalid masuk sini, Pak. Khalid memutar dari belakang terus, begitu lihat nih, sini lihat, memutar, kemudian muter sini, kemudian balik kemari, ya, kemudian menyerang dari belakang, maka korban begitu banyak kaum muslimin di sini. Nah, inilah yang terjadi. Jadi 700, ya, lawan 50. Maaf, 700 lawan 3000. Yang 50 ini adalah pasukan pemanah, ya. Kemudian orang-orang Quraisy juga mereka menggunakan kuda dan senjata yang lengkap. Nah, ini korban di orang-orang kaum muslimin adalah 70 sampai 75 orang, adapun di tengah mereka sekitar 22 sampai 37 orang. Nah, mari kita lihat apa sih hikmah dari perang Uhud ini. Pertama adalah pentingnya meluruskan niat dalam segala hal, ya, di dalam segala aktivitas, termasuk dalam perang. Maka dalam hadis ada orang yang berperang, dia merasa berperang di jalan Allah sampai syahid di jalan Allah, tapi pada akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena tidak menjaga niat, ya. Maka ketika Allah SWT tanya nanti di yaumil kiamah itu, bukankah aku telah perintahkan untuk berjihad? Ya, benar ya Allah, aku pun telah berjihad bahkan sampai aku syahid. Semua itu kulakukan hanya semata-mata ingin dapat ridho engkau. Kata Allah, dusta engkau. Para malaikat pun menimpalinya, dusta engkau.
engkau itu lakukan semua untuk mendapatkan pujian, mendapatkan penilaian manusia agar engkau disebut sebagai pemberani. Bukan karena Allah. Nah, maka orang ini kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk menggusurnya, dia pun dilemparkan dalam keadaan terungkup, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Demikian pula ada orang yang kaya, ya, sementara dia diberikan harta yang banyak, dia banyak bersedekah, banyak berinfak, tapi semata-mata ingin mendapatkan penilaian manusia, ini pun dimasukkan ke dalam jahanam. Dan yang ketiga, orang-orang yang diberikan ilmu, dia mengajarkan ilmu semata-mata ingin mendapatkan penilaian manusia. Dia anggap sebagai orang hebat, wah dia seorang hafiz Quran, misalkan disanjung-sanjung. Itu yang dia harapkan, bukan karena Allah. Maka orang ini pun dimasukkan ke dalam neraka. Auzubillahi min dzalik. Nah, jadi pentingnya meluruskan niat dalam segala hal, dalam baik itu ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, baik itu berkaitan dengan langsung dengan Allah ataupun dengan sesama manusia, hendaknya kita menjaga niat dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, membangun komitmen, ya, ikrar dan konsisten dan istiqomah, ya. Jadi para sahabat maka ada disebut dengan membangun komitmen itu dengan kalimat baiat jihad. Jadi para sahabat ada yang baiat jihad seperti halnya pernah dilakukan di Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, itu 1400 sahabat, ya, karena tidak jadi umroh mendengar berita Utsman bin Affan dibunuh, lalu para sahabat mengikrarkan jihad untuk membela Islam dan kaum muslimin sampai titik darah penghabisan. Nah, inilah sebuah komitmen. Kemudian ketaatan adalah kunci kemenangan, ketidaktaatan adalah kunci kekalahan. Seperti dalam surah Al-Anfal ayat ke-46, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ayat ke-46-nya, wa atiur rasul wa atiullah wa atiur rasul fala tanaza'u wa tadhhabu wa tadhhaba rihukum. Fala tanaza'u wa tafsalu wa tadhhaba rihukum. Hendaklah orang beriman kau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, janganlah berselisih, janganlah bersengketa, karena itu akan menjadikan hilangnya kekuatan kamu. Tuh. Sementara dalam surat An-Nur ayat 51 kan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ungkapan seorang mukmin itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, jawabannya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan, diberikan kemenangan karena ketaatan. Nah, demikian pula dalam surat An-Nur ayat 63. Wa taat atas komando pimpinan atau amir atau imam, ya, itu adalah sebuah kemenangan. Sementara menjalani perintah akan mendatangkan fitnah dan azab. Ya. Dan faliyah dari ladina yukhalifuna an amrihi ang tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Jadi hendaklah takut menyalahi perintah Allah, menyalahi ketetapan Allah dan Rasul, itu akan mendatangkan fitnah dan azab. Ya. Kemudian yang kelima, bahwa disiplin dan tertib sesuai aturan, ya, ini akan menjadikan kita keluar dari pengikut setan. Nah, kalau tidak tertib, tidak disiplin, akan jadi pengikut setan. Maka hendaknya kita senantiasa melakukan disiplin dan tertib sebagaimana aturan Allah. Di surat An-Nisa ayat 59 ayat 83, ya, mungkin sudah sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri di antara kalian. Dan apabila kalian menemukan persengketaan, perselisihan, perbedaan pendapat, tanazu, ya, fa in tanaza'tum, kamu menemukan tanazu, persengketaan atau perselisihan, farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikan itu semua kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika benar kalian itu adalah beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Zalika, yang demikian itu, khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, ya, dan lebih selamat, gitu.
lebih selamat, lebih baik, lebih maslahat dalam kita memahami makna kalimat tadi, ya, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Itu yang. Kemudian yang keenam, urgensi memilah dan memilih pasukan. Ya. Jadi pentingnya memilah dan memilih pasukan. Jadi tidak sembarangan kita harus pilih dan pilih mana bagian depan, mana bagian belakang, mana bagian kanan dan kiri, ya, disiapkan sesuai dengan kemampuannya, seperti halnya dalam perang Mu'tah, ya. Itu Khalid bin Walid mengatur pasukan demikian. Memilah dan memilih ini adalah suatu hal yang layak dilakukan oleh seorang amir atau amir jais, komandan perang, untuk memberangkatkan pasukannya. Jadi tidak sembarangan. Rasulullah SAW sebagai komandan tetap bersikap lemah lembut walau para pemanah telah melanggar. Nah ini Pak, luar biasa ya. Jadi ketika itu, walaupun misalkan para sahabat itu telah melakukan pelanggaran, tapi Rasul tidak menyalahkan mereka, ya. Artinya dievaluasi, tindakan mereka itu salah, tapi tidak disalah-salahkan karena mereka melakukan tindakan itu. Kenapa? Pertama, karena rahmat Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallah, maka karena rahmat Allah kepada engkau, lintalahum, kamu lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzul gholizul qalbi, kalau sekiranya kamu bersikap kasar dan berkeras hati, lang faddu min haulik, mereka akan menjauhi, meninggalkan engkau dari sekelilingmu. Lang faddu min haulik, mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Tuh. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa iza azamta, maka apabila kamu telah menekadkan sesuatu, telah mengambil keputusan, fatawakkal Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Masya Allah. Jadi ayat ini untuk memberikan satu gambaran yang jelas tentang kelembutan dan sikap kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya. Coba kita bayangkan seperti gini, bapak-bapak di sini pengurus masjid mengadakan acara, taruhlah misalkan acara untuk tabligh akbar. Nah, diangkatlah lajnah atau panitia. Qadarullah, begitu berjalan acara, ternyata di beberapa hal ada saja kekurangannya, ya, sehingga merasakan nggak nyaman. Oh, di sini kenapa? Misalkan apakah ada yang kehilangan sendal dan sepatu karena kurang kontrol? Mungkin ada yang hilang, apalagi sampai hilang motor misalkan. Kemudian acara jadi berantakan misalkan, ya, apakah sound systemnya tidak jalan dan sebagainya. Pokoknya di beberapa tempat ada saja kebocoran-kebocoran, kekurangan-kekurangan. Ada nggak kayak gitu? Selalu ada kan? Nah, tiba-tiba selesai acara, akhirnya ketua takmir masjid ini marah-marah sama lajnah itu. Dasar kamu ini dipercaya nggak bisa. Kamu ini akibatnya gini. Nah, kira-kira Pak, orang sudah lelah bekerja, sudah luar biasa gitu ya, mengerahkan kemampuan, tapi ternyata berakhir dengan seperti itu, lalu kemudian dimarahi oleh ketuanya. Kira-kira nanti mau lagi nggak jadi panitia? Mau lagi nggak? Nggak bakalan, mesti akan mutung ya. Ngapain nanti wahid ini? Nah, maka di sini hendaknya kita berhati-hati, hendak menghargai setiap usaha setiap orang sekecil apapun. Ya, walau mungkin kekurangan-kekurangan masih ada, itu manusiawi. Tetapi yang terpenting dievaluasi, dikoreksi, dan kemudian ditingkatkan. Tapi tidak lantas disalah-salahkan. Kenapa? Karena akan merasakan tersinggung, sakit, dan sebagainya. Dulu di masa Rasul pun seperti itu. Ketika perang Uhud terjadi, ya, Rasulullah SAW tetap tidak memarahi mereka, ya, tidak bertikap keras kepada mereka.
kemudian tidak membuat jengkel mereka, tidak. Tetap Rasulullah SAW memperlakukan mereka dengan keadaan baik dan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu di luar dugaan. Itu kan spontan. Begitu muslimin menang, wah seolah akan menang terus. Ternyata hanya sesaat, dan itu ternyata dimanfaatkan oleh musuh. Nah, inilah pentingnya musyawarah dalam setiap urusan dan bertekad serta komitmen atas kesepakatan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Luruskan niat itu dalam segala hal, karena sekecil apapun niat ini kalau tidak lurus tentu tidak akan memberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat dalam segala hal. Kemudian kita bangun komitmen atau ikrar dan konsisten, ya, istiqomah. Setelah ikrar itu, ini juga merupakan satu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Maka di dalam Al-Quran, ketika para sahabat sudah melakukan bai'atur ridwan, berbaiat untuk jihad, Allah SWT menurunkan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau Muhammad, yubayyi'unallah, mereka itu berbaiat kepada Allah. Jadi tangannya saja ikrar di depan Rasulullah, hakikatnya dia berjanji dan berbaiat kepada Allah. Maka Allah SWT berfirman, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang-orang yang berbaiat. Faman nakasa, maka barang siapa yang merusak baiatnya, fa innama yankusu ala nafsi, maka kerusakan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau di antara para sahabat tadi sudah berbaiat kepada Rasul, ada yang melanggar, kan? Kerusakan bukan buat Rasulullah, tapi untuk dirinya sendiri. Faman aufa bima ahada alaihullah, namun barang siapa yang menepati baiatnya, dia tetap menjaga ikrarnya, dia melaksanakan baiat itu, fasafa yu'ti ajran azima, maka Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Jadi luar biasa, ya. Maka orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW oleh Allah diberikan kabar gembira, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, bergembiralah kalian dengan ikrar baiat yang telah kalian ikrarkan. Oh, Masya Allah, ini kabar gembira oleh Allah kepada kaum muslimin yang melaksanakan baiat, kemudian akhirnya dengan itulah ia komitmen dan konsisten sampai pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini kemudian taat adalah kunci kemenangan, ya, tidak taat kunci kekalahan. Jadi sederhana sekali, taat ini luar biasa dahsyatnya, ya. Dan maka dalam tadi disebutkan, kalau saja laula annal mutahassинina khalafu amra Rasulullah SAW, ya, kalau saja orang-orang yang ada di bukit tadi tidak menyalahi perintah Rasulullah untuk tetap tinggal walaupun menang atau kalah, kalau tidak menyalahi begitu, mesti, ya, tidak akan terjadi peristiwa itu. Tapi qadarullah, masyaallahu kan wa ma lam yashalam yakun, apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Jadi ini semuanya sudah, tidak boleh kita berandai-andainya, ya, tidak boleh. Karena kalau berandai-andai, tabtaha babu syaitan, akan membuka pintu syaitan. Kalau kita misalkan merencanakan sesuatu ternyata gagal, nggak boleh berandai-andai, sudah qadarullah saja. Ya, apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Jadi jangan sampai kita coba kalau begini, kira-kira penyesalan akan lebih besar apa sedikit? Mesti tambah penyesalannya, Pak. Makanya Allah tidak menghendaki kita berandai-andai. Sesuatu yang sudah terjadi, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika yasir. Apa-apa yang terjadi, yang menimpa di muka bumi dan menimpa pada dirimu, ya, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan dalam tafsir 50.000 tahun sebelum kejadian itu sudah tercatat. Inna zalika Allah yasir. Yang demikian itulah agar mudah, adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian dijelaskan? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak putus asa dengan apa yang luput darimu, wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlampau bangga dengan apa yang datang padamu. Nah, ini jadi demikian para ikhwan, ya. Jadi kalau kita evaluasi hari ini, kenapa umat Islam kalah, Pak?
Kenapa umat Islam hari ini ya tidak menang seperti di zaman Rasul? Akibat apa? Ya, silakan Pak. Kenapa? Ya, betul. Rasul kan menggambarkan bahwa satu saat nanti umat Islam itu akan direbutan orang-orang kafir. Ya, diperebutkan orang-orang seperti orang kafir, seperti orang direbutkan hidangan, diperebutkan di atas meja. Itu. Nah, orang Islam itu kan diperebutkan seperti itu. Seperti orang sekarang Indonesia itu diibaratkan seorang gadis cantik yang sangat menarik hati. Ya, itu menarik bagi para penjajah. Mohon maaf, dalam tanda kutip seperti Amerika, Cina, itu sangat berkeinginan menguasai Indonesia. Kenapa? Karena sangat mereka melihat, wah ini ada satu hal yang luar biasa kalau dimiliki Indonesia ini, ya, sangat menguntungkan buat mereka. Maka mereka berusaha bagaimana berbagai macam cara untuk menguasainya. Nah, ini, ya. Nah, Rasul gambarkan bahwa satu saat nanti umat Islam seperti itu gambarannya. Kabus sail ibarat buih di lautan. Di dalam tafsir di ayat lain seperti hanya tadi, di hadis yang lain, ibarat makanan yang di atas meja diperebutkan oleh orang kafir. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka jumlah kami sedikit?" Kata Rasul, "Bal antum yaumaidin katsir." Justru pada saat itu kamu dalam jumlah yang banyak. Sekarang Indonesia 230 juta kaum muslimin, coba. Masya Allah, luar biasa. Tapi apa? Saat itu kamu ditimpa penyakit, yaitu al-wahn. Jadi kalau misalkan virus corona atau COVID-19 dari Wuhan, nah ini bahaya. Tapi ada yang lebih bahaya bagi kaum muslimin ketika umat Islam punya penyakit al-wahn. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal wahn?" Apa itu dikatakan wahn? Kata Nabi, "Hubud dunya wa karahiyatul maut." Cinta pada dunia yang berlebih-lebihan sehingga ia menimbulkan takutnya menghadapi resiko, bahkan sampai takut kematian. Nah, ini sekarang. Jadi umat Islam sering ribut kalau urusan dunia, wah habis-habisan, lupa saudara, lupa teman, ya kadang-kadang gitu. Tapi ketika urusan-urusan akhirat kadang-kadang disepelekan. Nah, demikian pula tadi adalah takut akan kematian. Takut sekali menghadapi resiko, menghadapi hal ini. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita jaga diri kita dengan zikir pagi dan petang. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Baik, nah tatim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.